Gempa tektonik yang melenyapkan nama Persija dari peta persaingan. Ayo Malut, sama-sama ke Asia musim depan. Berhasil permalukan Borneo, Malut United longsorkan Persija ke peringkat 4. Borneo yang kalah, justru Persija yang longsor. Lihat bagaimana cara kami mengusir mereka dari papan atas, bahkan sebelum kami kalahkan di GBLA. Saksikan rekaman pembantaian ini sekarang. Kasta tertinggi yang takkan pernah bisa disentuh tim lemah manapun. Ambisi besar Maung Bandung dan keteguhan Ole Romeni di Eropa. Persib terlalu besar untuk sekadar mimpi-mimpi kecil kalian. Bahkan Ole Romeni pun janji akan gabung Persib jika berkarir di Liga Indonesia. Jangan iri, mending tonton saja bagaimana cara klub besar bekerja. Kegagalan yang menuntut solusi cepat. Keputusan Ole Romeni untuk bertahan di Eropa. Manajemen Persib Bandung cari opsi pengganti Ole Romeni yang gagal direkod dengan mengincar Kevin Monzialo, jadi tuntutanku usai statistiknya yang begitu memukau. Menolak Persib adalah kesalahan seumur hidup, dan Monzialo datang hanya untuk menertawakan statistik striker kalian. Saksikan kehebatan calon predator kami yang baru secara lengkap. Semburan api yang membakar mental pecundang hingga tak tersisa. Persib Bandung menata puncak dan konsistensi. Beckham Putra bikin pernyataan yang bikin Jakmania kepanasan. Satu kalimat dari Beckham sudah cukup membuat mereka menangis di pojokan. Mari kita tertawa bersama melihat reaksi mereka yang kepanasan. Klik video ini sekarang juga. Keangkuhan sang penguasa yang siap menginjak-injak ambisi tuan rumah. Misi menjaga tahta puncak di Brawijaya. Bayan Hodak wanti-wanti ujian berat di markas Persik. Brawijaya akan menjadi saksi betapa kecilnya nyali lawan saat berhadapan dengan taktik kelas dunia Boyan Hodak. Jangan lewatkan momen saat kami mempermalukan tuan rumah di kandangnya sendiri. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Waduh, Jakmania mendingan logout dulu deh sebentar, atau minimal siapin tisu. Karena hasil kemarin di Ternate bukan cuma soal Borneo FC yang tumbang, tapi soal Persija Jakarta yang mendadak kena longsor sampai ke peringkat 4. Persija, si Raja Seri yang hobi terjun bebas. Selamat malam penikmat Super League, terutama buat pendukung Malut United. Kalian hebat, kalian menang 3-2 lawan Borneo, tapi yang paling berisik sakit hatinya malah orang Jakarta. Kenapa? Karena gara-gara Malut menang, Persija resmi longsor ke peringkat 4. Gila ya, Malut United ini tim baru kemarin sore di Super League, tapi sikut-sikutan di papan atas udah kayak nggak punya sopan santun sama senior. Persija yang katanya klub besar, sejarahnya panjang, disalip sama tim yang stadionnya baru aja selesai direnovasi. Malut United naik ke peringkat 3, Persija langsung turun kasta ke peringkat 4. Itu klasemen apa wahana seluncuran di Ancol? Cepet banget turunnya. Macan atau kucing garong? Katanya macan Kemayoran, tapi kok tiap ada tim lain menang sedikit, posisinya langsung goyang. Ini macan apa pudel yang lagi tremor? Malut United mainnya Spartan. Lah Persija mainnya kayak lagi simulasi jaga jarak aman di jalan tol. Orang mah koleksi trofi, Persija mah koleksi hasil imbang. Begitu ada tim kayak Malut yang berani main terbuka dan menang, Persija langsung panik.
Peringkat 4 itu posisi yang nanggung banget loh. Mau ke puncak ketinggian, mau ke tengah gengsi. Akhirnya cuma bisa jadi penonton drama Persib sama Borneo dari bawah. Fansnya selalu bilang, tenang, liga masih panjang. Iya, saking panjangnya, tim lain udah nyampe garis finish, Persija masih sibuk nyari formasi di parkiran. Malut United cuma butuh satu kemenangan dramatis buat bikin Persija ngerasain dinginnya peringkat 4 yang sepi prestasi. Gimana Jakmania? Masih aman jantungnya? Peringkat 4 itu nggak buruk-buruk amat kok, setidaknya masih di atas Persis Solo kan? Tapi ya itu, kalau Malut United konsisten begini terus, siap-siap aja Persija makin nyungsep sampai nggak kelihatan di spion. Persib Bandung menatap puncak dan konsistensi. Persib Bandung saat ini tengah berada dalam suasana euforia yang terkontrol. Kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekadar tambahan 3 poin dan kekalahan Borneo dari Malut United. Hasil ini secara resmi membawa anak asuh Boyan Hodak mengkudeta posisi puncak klasemen sementara dari tangan Borneo FC. Beckham Putra Nugraha, motor serangan muda Persib yang akrab disapa Etam, menjadi salah satu pemain yang paling vokal dalam mengingatkan rekan-rekannya. Bagi Beckham, kemenangan atas tim sekelas PSM adalah ujian mental yang besar. Namun, perjalanan kompetisi masih sangat panjang. Ia menegaskan bahwa tim harus segera membumi dan mengalihkan seluruh energi mereka untuk laga tandang melawan Persik Kediri yang dijadwalkan pada 5 Januari 2026. Kemenangan ini adalah modal yang sangat berharga. Kami bersyukur bisa memberikan kado penutup tahun yang manis bagi Bobotoh. Tapi seperti yang dikatakan pelatih, kami tidak boleh berhenti di sini. Persik Kediri sudah menunggu dan kami harus fokus penuh ke sana, ujar Beckham saat ditemui setelah sesi latihan ringan. Kewaspadaan Beckham bukan tanpa alasan. Persik Kediri dikenal sebagai tim pembunuh raksasa yang kerap menyulitkan Persib, terutama saat bermain di kandang mereka. Rekam jejak pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa tim berjuluk Macan Putih ini memiliki organisasi pertahanan yang solid dan serangan balik yang mematikan. Pelatih Boyan Hodak pun memberikan instruksi serupa. Meskipun memberikan waktu libur singkat untuk merayakan pergantian tahun, pelatih asal Kroasia tersebut tetap menuntut kedisiplinan tinggi. Fokus utama tim saat ini adalah menjaga kebugaran fisik setelah jadwal padat di bulan Desember dan mempertajam penyelesaian akhir. Hadirnya pemain internasional seperti Tom Hai memberikan dimensi baru di lini tengah. Namun, chemistry antar pemain di sepertiga akhir lapangan masih menjadi catatan yang ingin diperbaiki sebelum terbang ke Kediri. Di jagat maya dan media sosial, tagar Persib Day dan tagar Persik Fokus mulai ramai dibicarakan. Bobotoh memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas Beckham Putra yang dinilai semakin dewasa. Tidak lagi hanya mengejar performa individu, Beckham kini tampil sebagai pemain yang lebih taktis dan memikirkan kesinambungan tim di papan atas. Menutup tahun 2025 dengan status pemuncak klasemen adalah pencapaian luar biasa bagi Persib Bandung. Namun bagi Beckham Putra dan kolega, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ujian di markas Persik Kediri akan menjadi pembuktian apakah Maung Bandung layak menyandang status kandidat kuat juara musim ini. Kegagalan yang menuntut solusi cepat. Keputusan Ole Romeni untuk bertahan di Eropa kabarnya memaksa manajemen Persib dan tim pelatih yang dipimpin Boyan Hodak untuk segera membuka kembali buku profil pemain incaran. Dalam situasi ini, nama Kevin Monzialo muncul ke permukaan sebagai kandidat yang dirumorkan masuk dalam radar pantauan tim scouting Pangeran Biru. Profil yang match dengan kebutuhan tim. Spekulasi mengenai Monzialo bukan tanpa alasan. Sebagai pemain yang memiliki latar belakang pendidikan sepak bola di Akademi Juventus dan berpengalaman di liga-liga Eropa, seperti Liga Belanda bersama FC Den Bosch dan Liga Swiss bersama FC Lugano, Monzialo dianggap memiliki profil grade A yang setara dengan ambisi Persib di kancah Asia. Secara teknis, Monzialo adalah tipikal pemain sayap modern yang memiliki kecepatan eksplosif dan kemampuan dribbling 1 lawan 1 yang mumpuni. Hal ini memicu asumsi bahwa ia akan menjadi pelengkap yang sempurna bagi lini serang Persib, terutama jika Boyan Hodak ingin menerapkan transisi cepat yang lebih mematikan. Mekanisme transfer yang masih menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, status kepindahan Monzialo masih berada di ranah kemungkinan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen mengenai apakah sudah ada pembicaraan formal atau sekedar penjejakan awal.
Para penggemar berspekulasi bahwa jika transfer ini benar-benar diupayakan, Persib mungkin akan menggunakan skema tebus kontrak atau peminjaman dengan opsi permanen. Mengingat Monzialo biasanya terikat kontrak jangka panjang di klub-klub Eropa. Faktor pendukung di balik rumor. Beberapa faktor yang menguatkan spekulasi ini di dunia maya antara lain: kebutuhan penyerang sayap. Persib dirasa membutuhkan tenaga baru di sektor sayap untuk memberikan variasi serangan selain mengandalkan Berginho dan Sadil. Ambisi ACL2. Persib membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional untuk bisa berbicara banyak di fase gugur ACL2. Kesimpulan sementara. Meskipun nama Kevin Monzialo sudah mulai ramai diperbincangkan sebagai opsi pengganti oleh Romagnoli, status kabar ini masih sebatas rumor transfer. Kebenaran dari spekulasi ini akan sangat bergantung pada pergerakan resmi manajemen Persib saat jendela transfer Januari 2026 dibuka secara resmi. Ambisi Maung Bandung dan keteguhan oleh Romagnoli di Eropa. Persib Bandung yang dikenal sebagai salah satu klub dengan kekuatan finansial terbesar di Indonesia kembali mengguncang bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Manajemen Pangeran Biru dilaporkan melakukan langkah sangat ambisius dengan melayangkan proposal resmi kepada penyerang timnas Indonesia yang kini merumput di Oxford United oleh Romagnoli. Langkah ini bukan sekedar rumor biasa. Persib di bawah arahan pelatih Boyan Hodak berupaya memperkuat lini serang mereka demi mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus bersaing di babak 16 besar ACL2. Namun, ambisi besar tersebut harus membentur tembok kokoh. Berdasarkan laporan valid pertanggal 26 hingga 28 Desember 2025, oleh Romagnoli secara resmi telah memberikan jawaban negatif atas tawaran tersebut. Alasan dibalik penolakan: keputusan Ole untuk menolak Persib bukan didasari oleh faktor finansial, mengingat tawaran Persib disebut-sebut sangat kompetitif, melainkan murni demi integritas karir profesional. Ole Romagnoli saat ini baru berusia 25 tahun, usia yang dianggap sebagai masa emas bagi seorang pesepak bola di benua biru. Kontrak panjang di Oxford United. Ole masih terikat kontrak hingga Juni 2028 bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Championship tersebut. Ia baru bergabung pada awal 2025 dari FC Utrecht dan merasa masih memiliki utang performa setelah sempat terganggu cedera ankle di awal musim. Level kompetisi. Ole menegaskan bahwa fokus utamanya adalah bermain di tingkat kompetitif tertinggi. Bermain di Championship Inggris memberikan atmosfer persaingan yang lebih ketat secara teknis dan fisik dibandingkan Liga 1 Indonesia. Ambisi timnas. Dengan tetap bermain di Eropa, Ole yakin peluangnya untuk menjaga performa di level internasional bersama timnas Indonesia akan lebih terjaga, terutama dalam menghadapi kualifikasi turnamen besar mendatang. Nasib Persib selanjutnya. Gagalnya transfer Ole Romagnoli yang menyusul kabar serupa dari kiper Maarten Paes membuat manajemen Persib harus segera memutar otak. Meskipun kecewa, Bobotoh setidaknya mendapatkan kepastian agar tidak lagi terbuai oleh spekulasi liar di media sosial. Kini radar transfer Persib dikabarkan telah beralih ke nama-nama asing lainnya dan nama Joey Pelupesi yang disebut-sebut memiliki peluang lebih besar untuk merapat. Keputusan Ole ini menjadi pengingat bagi publik sepak bola tanah air bahwa meski Liga Indonesia mulai menarik bagi pemain keturunan, mimpi besar untuk tetap eksis di panggung Eropa masih menjadi prioritas utama bagi para pemain muda bertalenta. Misi menjaga tahta puncak di Brawijaya. Suasana di kota Bandung tengah diselimuti kegembiraan yang luar biasa. Persib Bandung ke puncak klasemen sementara Super League. Gol tunggal Andrew Jung di menit ke-26 dan habis bensinnya Borneo membuat Maung Bandung kini mengoleksi 34 poin, unggul head-to-head atas Borneo FC. Namun, di balik selebrasi Bobotoh, ada nada waspada yang ditiupkan oleh sang juru taktik, Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut dengan tegas mengingatkan anak asuhnya agar tidak terbuai oleh status pemuncak klasemen. Bagi Hodak, posisi pertama saat ini hanyalah angka di atas kertas jika tim tidak mampu menjaga konsistensi di laga-laga berikutnya, terutama saat harus melawat ke markas Persik Kediri pada 5 Januari 2026 mendatang. Boyan Hodak memberikan wanti-wanti khusus karena rekam jejak Persik Kediri yang seringkali menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar. Bermain di Stadion Brawijaya bukan perkara mudah,
Atmosfer stadion dan semangat juang macan putih yang selalu tampil 300% saat melawan Persib menjadi perhatian utama sang pelatih. Saya sudah katakan kepada pemain, setiap tim yang melawan Persib pasti punya motivasi ekstra. Persik Kediri punya organisasi yang baik dan mereka sangat kuat secara fisik. Kemenangan atas PSM adalah modal, tapi jika kita kehilangan fokus di Kediri, semua yang kita bangun hari ini bisa hilang, ujar Hodak dalam sesi evaluasi tim. Sejalan dengan instruksi pelatih, Beckham Putra Nugraha menunjukkan kedewasaan mentalnya. Gelandang lincah yang akrab disapa Etam ini menjadi motor penggerak di ruang ganti untuk memastikan rekan-rekannya tetap membumi. Beckham menegaskan bahwa euforia kemenangan atas PSM sudah berakhir dan kini seluruh energi tim harus dicurahkan untuk mencuri poin di Kediri. Kemenangan kemarin memang spesial karena membawa kita ke puncak, tapi perjalanan masih panjang. Pelatih mengingatkan kami bahwa Persik Kediri akan memberikan ujian berat. Kami harus siap mental dan fisik, kata Beckham. Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran pemain kunci seperti Tom Haye sangat membantu tim tetap tenang. Namun chemistry antar lini harus tetap dipertajam. Di dunia maya, tagar #PersibDay dan #FokusPersik mendominasi perbincangan. Para pendukung Persib atau Bobotoh di platform X dan Instagram terlihat memberikan dukungan penuh atas sikap realistis Boyan Hodak. Banyak yang setuju bahwa menghadapi tim-tim papan tengah bawah di kandang mereka seringkali lebih sulit daripada duel big match di Bandung. Status puncak klasmen ini menjadi kado akhir tahun yang indah bagi publik sepak bola Jawa Barat. Namun, dengan jadwal padat yang menanti di bulan Januari, termasuk laga klasik melawan Persija Jakarta setelah melawan Persik, mentalitas tidak cepat puas yang ditanamkan Hodak akan menjadi kunci apakah Persib mampu mempertahankan tahta mereka hingga akhir musim nanti.